Kita dari pekerja mengaji udah siap untuk memulai pagi ini dengan judul Pulang Mau Bawa Apa oleh Ustadz Syafiq Reza Basalama. Untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustadz langsung dimulai. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala yang kita rasakan saat ini adalah salah satu dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai tatkala Allah memberikan bala dan musibah, di balik itu tetap ada kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Hanya saja banyak di antara kita yang tidak mampu mencerna atau tidak mau memahami tentang apa yang sedang terjadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Bicara pulang mau bawa apa? Setiap yang pulang dari tempat perantauan, kalau tidak ingin dibully, kalau tidak ingin dilecehkan oleh warga di kampung, atau dia tidak ingin menyesal, maka hendaklah dia pulang membawa kesuksesan. Pulang membawa segala keindahan. Kalau bisa rumahnya sudah ada di kampung. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Sebelum pulang, rumahnya udah siap. Ada beberapa petak tanah yang sudah dibelinya. Terus ketika dia pulang, naik kendaraan yang mewah. Ditambah lagi dengan oleh-oleh dan persiapan untuk hidup di kampung. Jadi secara fasilitas, secara infrastruktur dia udah punya tuh di kampung tuh. Dia tinggal balik. Tapi dia balik pun harus membawa oleh-oleh yang banyak atau perbekalan untuk selama hidup dia di kampung. Tapi kalau tidak, maka dia akan pulang dengan penuh penyesalan. Orang-orang akan meledekin dia. Antum 10 tahun di sana, 10 tahun di Jakarta, 20 tahun di Jakarta. Ada yang mungkin ke Malaysia, ada yang mungkin merantau ke Arab Saudi, ada yang merantau ke Timur Tengah, ke berbagai macam negeri. Ketika dia balik, tapi nggak bawa apa-apa, akan dihabisin sama orang kampung. Miskin fulan, kesian fulan itu. 5 tahun, 10 tahun kerja, pulang nggak bawa apa-apa. Rumah nggak punya, usaha nggak ada. Kalau merantau di dunia, kita mungkin masih bisa balik jemaah. Maka berapa banyak orang-orang yang berpuluh-puluh tahun merantau karena memang dia belum sukses. Allah Azza wa Jalla selalu mengingatkan kita akan waktu dan tempat kembali kita. Allah tuh sayang sama kita. Makanya diingetin terus, kalian bakal balik nih, bakal pulang, siap-siap. Dan berapa banyak di dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat yang berakhiran dengan al-masir, tempat kembali. Allah mengatakan ilayyal masir, ilaihil masir. Allah mengatakan lagi wa bi'sal masir. Diingetin tuh. Kalian bakal balik nih. Contohnya nih di firman Allah surah Al-Isra ayat 66. Di surah Al-Isra
ayat 66. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbukumul ladzi yujji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Innahu kana bikum rahima. Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Nah, Allah tuh Maha Penyayang sama kita. Makanya kalau kita punya orang tua, kita punya kerabat, kita punya kawan yang selalu mengingatkan kita, antum mau balik besok ya, itu Masya Allah. Sehingga kita siap-siap. Agar mereka kembali, agar manusia ini tatkala kembali, itu membawa banyak bawaan yang memang diperlukan. Nggak ada ketinggalan ini, nggak ada ketinggalan itu. Karena nanti nggak bisa balik nih. Contoh sekarang nih dalam kondisi PSBB besar-besaran nih. Di berbagai tempat. Orang yang udah balik susah dia mau kembali lagi ke tempat dia. Nanti nggak bisa lagi dia mudik umpamanya. Dia tunggu waktu. Dan subhanallah ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau berdoa, nih Nabi Ibrahim ketika berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi beliau berdoa buat orang banyak. Beliau meminta agar orang-orang yang beriman, yang mengikuti jalan kebenaran itu dikasih rizki. Yang kafir enggak. Lalu Allah Azza wa Jal meralat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 126. Surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati min amana minhum billahi wal yawmil akhir. Man amana. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adabin nari wa bi'sal masyir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, nih, tatkala Nabi Ibrahim berdoa untuk yang beriman saja, Allah menyebutkan bahwa urusan rezeki dunia aku akan kasih yang kafir. Yang tidak beriman aku beri kenikmatan. Tapi kata Allah, qalilan, sedikit. Isi dunia ini kalau diberikan kepada satu orang, isi kota Bandung. Isi kota Bandung, semua kalau kota Bandung itu dimiliki satu orang saja. Itu sedikit. Makanya kalau antum mendapatin ada orang kafir yang kaya raya, Allah mengatakan qalilan. Setelah itu kemana? Balik.
Kembali dia. Maka Allah mengatakan, "Tsumma attarruhu ila adzabin nar." Aku paksa dia untuk masuk ke dalam azab neraka. Wa bi'sal masir. Itu seburuk-buruknya tempat kembali. Gimana tidak dikatakan buruknya, mah? Kalau ternyata bekal yang dikumpulkan nggak ada gunanya. Sebanyak apapun yang kau kumpulkan dari dunia ini, sedikit. Tapi memang banyak manusia yang dia itu menantang Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Sehingga semua bekal dia itu nggak ada yang dibawa. Orang tuh sekarang Masya Allah, kalau mau mudik, mau pulang, mobilnya itu dia pilih yang besar. Untuk tempat barangnya, untuk jumlah keluarganya. Kemudian di atas mobilnya itu masih dikasih sama dia tempat barang lagi. Kenapa dia lakukan itu? Aku mau balik. Bener mau balik? Iya. Di kampung ini nggak ada beras nih. Aku harus bawa beras. Di kampung ini nggak ada minyak. Aku harus bawa minyak. Umumnya seperti itu. Dia persiapkan. Dan negara manapun yang mungkin dia terus membangun negaranya untuk memakmurkan negerinya, ketahuilah bahwa negeri itu akan berakhir dengan kebinasaan. Mau Indonesia, mau Arab Saudi, mau Amerika. Makanya ketika ada orang-orang yang nggak percaya dengan adanya hari kembali ya, nggak percaya dengan adanya azab Allah Azza wa Jal, dia tuh nantang-nantang, kapan azab Allah turun, kapan? Yang akhirnya mereka akan menyesali semua yang mereka ucapkan. Allah sebutkan di surah Al-Hajj ayat 47-48. Di surah Al-Hajj ayat 47-48. Nah, silakan. Empat 47-48. Ya. Wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan mereka meminta wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya dhalimatun summa akhadtuha wa ilayyal masyir. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dan berapalah banyaknya kota yang aku tangguhkan azabku kepadanya, yang penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah kembalinya segala sesuatu. Nah, jemaah. Tuh, kalau antum sekarang masih senang hidupnya, masih merasa aman, padahal melakukan banyak kemaksiatan, melakukan banyak kezaliman. Nih, Korea mau disebut negeri, kota, negara. Maka Allah sebutkan berapa banyak tuh kampung-kampung, kota-kota, negeri-negeri yang ditangguhkan azabnya padahal dia melakukan kezaliman. Pada akhirnya akan aku azab mereka. Dan Allah mengatakan wa ilayyal masir, kepadaku bakal balik. Makanya kenapa kalau ada musibah, kita itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fulan udah balik tuh. Kadang-kala ada istilah fulan balik ke rahmat Allah. Siapa yang tahu dia kembali ke rahmat Allah? Engkau berani menjamin dia kembali ke rahmat Allah, bukan ke azab Allah Azza wa Jalla. Ini Allah sebutkan di sini. Ada yang kembali ke azab Allah Azza wa Jalla, bukan ke rahmat Allah.
Katakan fulan mati, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kalau dia kembali ke rahmat Allah, bisa jadi dia berada di keraknya api neraka nanti. Karena kita nggak tahu. Doakan mereka. Setelah beberapa ayat ini, masih banyak ayat lainnya jemaah. Antum percaya nggak kalau antum akan kembali? Kenapa anda tanyakan seperti itu? Beriman dengan hari kembali, dengan tempat kembali, itu yang akan mendorong antum untuk membawa apa yang antum akan bawa pulang. Ketika antum tahu di sana, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. Satu hari. Berarti antum di dunia nih, dikasih umur 70 tahun, 60 tahun, ada yang 50 tahun. Bagaimana membawa bekal untuk hidup yang sehari sama dengan seluruh umur antum masih tambah lagi. 1000 tahun kata Allah Azza wa Jalla. Wa inna yauman inda rabbik. Kalau bicara azab Allah ya, oh ini ada negara kafir, nggak beriman, mereka jaya. Allah mengatakan berapa banyak yang Allah tangguhkan, tapi pada akhirnya sama semuanya. Buktinya antum lihat presiden-presiden yang kuat, yang pernah berkuasa. Ada yang berkuasa 20 tahun. Di Indonesia 32 tahun Pak Harto. Kemudian Saddam Hussein. Kemudian ada lagi yang di Libya. Kemana akhir semuanya? Balik ke Allah Azza wa Jalla. Mau berapa tahun engkau berada di atas kursi itu, kau harus tahu engkau bakal kembali. Kau bakal turun dari tempat yang tinggi itu. Engkau akan diletakkan di dalam tanah. Engkau akan diinjak-injak. Ada yang sebagian dibakar, dibuang sama keluarga. Namun ada orang yang udah dikasih tahu, kau mau pulang, bawa barangnya yang bagus-bagus dibawa. Kasih tahu. Jangan membawa pulang ikan yang sudah basi. Jangan membawa roti yang udah berjamur. Nggak bisa dimakan di sana nanti. Bawa pakaian yang udah rusak. Mobil juga udah nggak bisa jalan. Ada yang HP udah terbakar masih dibawa. Sepatu udah bolong masih dipakai. Lampu senter nggak ada baterainya dibawa. Power bank soak dibawa. Gini kalau antum melihat tuh orang-orang, anggap orang ini mau mudik ya. Dia bawa tas, dia bawa mobil, dipenuhin itu. Yuk berangkat. Nggak hidup mobilnya. Tapi paling nggak barang yang dibawa berguna. Nggak ada yang berguna yang dia bawa. Dompet nggak ada isinya. Kawannya begal, narkoba. Ini kawan mudik barengnya ini. Begal, narkoba, maling, apa semua. Sohibnya dia. Kawan-kawan yang baik nggak ada yang dia bawa. Dia merasa sudah membawa banyak. Padahal bawaanmu malah akan menyiksa dirimu. Cuma itulah. Ada orang yang udah dikasih tahu. Tetap nggak mau paham. Ada yang mudiknya pakai angkutan umum, naik kereta, kasih tahu keretanya berangkat jam 4. Siap. Bawa semua barang. Menuju ke stasiun. Sampai stasiun ternyata dia belum beli tiket. Barangnya udah bener yang dibawa. Tapi tiketnya nggak ada. Tiket perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla adalah la ilaha illallah. Itu tiketnya. Beriman sama Allah. Engkau mau jadi orang baik sebaik apapun. Tapi kalau tidak punya keimanan, nggak ada gunanya. Walaupun bawaanmu isinya baik. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan tuh bawaan-bawaan dia, Masya Allah baik-baik bawaan dia. Lalu kami jadikan debu yang berterbangan. Mungkin dibakar tuh semua. Karena dia melakukan kesyirikan. Ahibati fillah. Ya Allah Azza wa Jal mengingatkan di surat An-Nur ayat 57.
Jangan sok kuat antum. Jangan sok memiliki. Jangan sok berkuasa. Nih di surat An-Nur ayat 57. Apa yang sudah Allah siapkan? Tempat kembalinya di mana nanti antum itu? Tafadhol baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun naru wa la bi'sal masyir. Janganlah kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan Allah dari mengazab mereka di bumi ini. Sedang tempat tinggal mereka di akhirat adalah neraka. Dan sungguh amat jeleklah tempat kembali itu. Sadaqallah. Tuh Allah sebutkan lagi. Jangan pernah mengira engkau bisa selamat dari azab Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Tapi sekali lagi ada orang-orang yang gak beriman jemaah. Karena dia lihat, kita kadangkala juga melihat jemaah. Ana merasakan, kenapa ya fulan kok masih hidup nyaman. Padahal dia orang yang jahat. Mendolimin umat Islam. Melakukan banyak tindakan diskriminasi terhadap umat Islam umpamanya. Sebuah negeri, sebuah negara. Kenapa kok nggak Allah hancurin mereka? Ketika Ana berpikir itu, Ana sempat ingat. Di masa Rasulullah SAW, 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Itu tetap diganggu sama pamannya Abu Lahab. Pamannya sendiri. Disakiti sama Abu Jahal. Sama Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan herannya mereka kok nggak mati-mati. Kita harapannya kalau ada orang jahat, ya Allah mudah-mudahan cepat diambil dia sudah. Banyak mudorotnya keberadaan orang tersebut. Tapi ternyata terus hidup. Dan ini cobaan buat mereka. Ketika orang itu dikasih penyakit, ketika orang itu dikasih kebangkrutan, kadangkala dia jadi tobat. Ternyata Allah ingin mengadab mereka. Maka jangan dikira mereka itu dapat ya lolos dari adab Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan wa ma'wahumun nar. Di dunia akan ada adab buat mereka. Dan di akhirat neraka wala bi'sal masir. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ahibati fillah. Dan yang parah jemaah. Nggak ada tebusan di sana. Artinya ketika orang sudah sampai ke tempat kembali dia mungkin bawa uang yang banyak ya. Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, tapi nggak berguna yang dia bawa. Kenapa? Karena Allah nggak perlu sama apa yang kau bawa dari dunia ini. Allah sebutkan di surah Al-Hadid ayat 15. Surah Al-Hadid ayat 15. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka, ialah tempat berlindungmu, dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali. Barakallahu fikum tuh. Mau menebus diri, mau beli ini, beli itu. Orang kadang-kala dia nggak bawa bekal banyak, tapi bawa fulus. Tapi kok udah dikasih tahu, fulusmu nggak berguna di sana. Cuma bayangin ya, kita ini masih kadangkala belum dapat memahami apa yang akan kita bawa. Kita kalau dikasih dua pilihan, umpamanya bawa air 1 galon sama bawa emas 1 kilo. Antum milih mana jemaah? Nah, milih mana?
Air 1 galon, emas 1 kilo. Milik emas, Ustaz. Milik emas. Kilo. Baik. Itu manusia seperti itu. Cuma antum ini mau berangkat ke padang pasir. Milik emas apa air? Air. Air, Ustaz. Itulah yang kita kadang-kadang nggak paham. Kita masih menilai emas ini berguna. Sehingga antum mau bawa emas. Ini ke padang pasir. Nggak ada warung di sana. Antum mau bawa emas tengah jalan. Antum mau beli airnya sohibnya. Antum nggak dikasih sama dia. Udah, anak ganti satu emas 1 kilo. Kata dia, jazakallah khair. Antum yukul itu emas. Anak mau jalan terus. Ini tempat kembali kita yang gak berguna, kata Allah Azza wa Jal. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Gak ada gunanya hartamu. Gak ada gunanya apa yang kau bawa dari engkau tinggalkan umpamanya di sana, emas, perak, semuanya, anak-anak laki-lakimu yang mungkin diharap bisa bantuin, gak ada gunanya. Makanya di sini hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nanti kita akan bahas tentang supaya tas kita ini banyak isinya ya. Kadang-kadang kita belum bisa mencerna kenapa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Kok bisa Ustaz? Dunia dan isinya ini anak tiap hari kerja itu dapatnya cuma 100.000. Masa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya? Nah, tadi contohnya. Antum ini mau berangkat kemana? Kalau mau berangkat ke pasar, jelas. Antum bawa fulus. Ana bawa fulus, ana bisa belanja di sana. Semuanya ana dapatkan. Tapi ketika antum dikasih tahu antum mau berangkat ke padang pasir. Nanti akan melewatin jurang. Di situ nggak ada jualan. Di situ nggak ada hotel, nggak ada warung. Antum bawa bekal sebanyak-banyaknya. Tuh, isi tas antum itu dengan yang berguna di sana. Tapi kebanyakan kita tadi, dia berpikir oh, yang penting cari fulus, kaya di dunia, kaya di akhirat nanti. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, di surah Al-Maidah, ayat 36. Di surah Al-Maidah ayat 36. Nah, silakan. Tafadhal. 36. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh azab yang pedih. Tuh jamaah, punya dunia double. Semua yang di bumi milik dia dan dia dikasih lagi satu bumi lagi miliknya. Lalu dia ingin tebus. Nih, anak kasih emas Freeport semuanya. Bukan Freeport semuanya. Semua yang di muka bumi ini. 2 kali lipat. Apa kata Allah? Ma tuqabbila minhum. Gak akan diterima. Gak ada gunanya jemaah. Seperti tadi air sama emas. Antum ada di padang pasir udah. Yang satu bawa air, satu bawa emas. Mau emasnya ini 1 ton. Airnya 1 gelas. Kata orang ini ngatakan, aku kasih emas 1 ton. Suruh bawa 1 ton. Lah, aku mau bawa air, aku mau hidup.
mau yang 1 ton. Kalau antum bawa emas 50 kilo, yang satu bawa galon 18 liter, dia bawa tuh. Tetap lebih berharga yang namanya air. Itu emas engkau capek-capek bawa, nggak ada manfaatnya. Maka kita harus sadar. Kalau mau ada manfaatnya, ya nanti kita bicara. Bagaimana emas jadi manfaat, jadi air. Tapi kalau sudah berangkat, antum udah jalan di padang pasir, antum nggak bisa balik. Antum harus melanjutkan perjalanan. Makanya banyak orang yang ingin kembali. Karena dia pikir, ya aku akan berubah, aku ternyata salah persepsi selama ini. Engkau udah dikasih tahu. Ini yang jadi masalah. Ada orang-orang bandel udah dikasih tahu. Jangan melakukan ini, itu. Kita lihat kenapa sekarang pemerintah ya memberlakukan PSBB ini dengan yang dulunya hanya sekedar anjuran, sekarang sudah mulai memberikan sanksi. Karena udah cukup waktu 2 pekan atau sebulan dikasih tahu udah cukup. Disampaikan lewat media, ditulis besar-besaran. Tapi ternyata mereka masih bandel. Akhirnya mereka maksa tuh. Maksa mau keluar dari Jakarta umpamanya. Dibalikin. Udah gak ada. Ini kehidupan dunia aja, Mak. Gimana dengan kehidupan akhirat nanti? Antum kalau sudah lewat, sudah mau balik, habis sudah. Anda mau balik sebentar aja. Kalau sudah Allah katakan wabi'sal masir, tempat kembali yang paling buruk. Udah dikasih tahu antum. Jangan melanggar. Allah sebutkan di surat Fatir ayat 37. Tentang bagaimana manusia teriak-teriak mau kembali dia. Mau keluar dari tempat kembalinya ini. Mau keluar dia untuk membawa. Tadi ternyata dia lihat tasnya kosong. Atau banyak isinya. Tapi ternyata ya nggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba di surat Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarifuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Fadzuqul fama lidh-dhalimin min nasyir. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasyir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Shadaqallah. Itu jemaah. Dikatakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kalian apa belum dikasih kesempatan untuk berpikir? Dikasih waktu kalian, dikasih umur, dikasih peluang nih, kalian akan balik nih insya Allah 7 hari lagi. Udah dikasih tahu. Nggak lama kalian di sini, 70 tahun, 60 tahun, persiapan kalian. Udah ada himbauan. Bukankah datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan? Tapi kalian nggak mau dikasih tahu. Akhirnya yang ada teriak-teriak. Menyesal. Kepingin dibalikin. Anak kepingin beramal. Udah selesai jemaah. Waktu itu terbatas jemaah. Dan kalau kita lihat jam kita. Itu nggak pernah mundur dia jemaah. Dak. Dak.
Udah, apalagi kalau malam hari anak tidur jam di kamar itu bunyi itu. Menunjukkan terus kita ini menuju ke tempat kembali kita. Apa yang membuat orang itu nggak siap-siap pulang? Nah, apa yang tahu? Kenapa orang itu nggak siap-siap untuk kembali, nggak siap-siap pulang gitu? Dikasih tahu ya. Antum ini mau pulang nih, kenapa? Kalau nggak siap-siap pulang? Hubud dunia, Ustaz. Kenapa? Hubud dunia. Oke, itu ke akhirat. Kalau di dunia ini, orang nggak siap-siap pulang. Umpamanya dia dari satu tempat ya, ayo kita mau pulang. Dia masih asyik ini, asyik itu. Sampai ketinggalan kereta kadang-kala. Kenapa? Betah. Betah. Nah, Rasa umur masih panjang, Ustaz. betah, keenaan di sana. Sahih. Itu yang terjadi sama kita. Lalai. Jadi udah merasa nyaman di sini. Ketika diajak pulang, kita mau, oh, enggak lah, nggak usah pulang. Ini tuh, antum mau pulang cepet nih. Kadang-kala di hotel ya dia, dikasih tahu nih kita cuma insya Allah check out jam 2. Kenapa ada yang check out akhirnya telat jam 3, jam 4, jam 5? Karena mereka keenakan di sana. Kalau nggak keenakan, dia mungkin lalai, tidur dia. Ini waktunya berangkat. Pesawat itu kalau terbang nggak balik. Di dunia kita melihat orang-orang yang nggak siap-siap pulang karena keenakan, karena betah di sana, atau karena lalai. Dan di antara yang penyebab kelalaian adalah ya hiruk pikuk dunia yang kadangkala kita nggak dengar suara azan. Orang ketika dengar musik di telinganya, suara azan itu mungkin terdengar sayup-sayup sama dia. Dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nggak dengar aja, Pak. Kasih peringatan kayak sekarang nih. Subhanallah jamaah. Benar-benar anak kalau ngelihat beberapa artis ya yang atau beberapa pemain bola yang nampak dia itu orang-orang yang fasik sekali. Ana lihat follower mereka itu ratusan juta. Ada yang puluhan juta. Ana sampai ngomong subhanallah ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Coba kita lihat di YouTube. Yang paling banyak ditonton itu apa? Yang sampai puluhan juta. Apa yang ditonton oleh masyarakat? Oleh manusia? Bandingkan dengan peringatan-peringatan yang Allah sebutkan tadi, menyatakan waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian orang pemberi peringatan. Berapa banyak ditonton? Nggak ada yang mau nonton. Kenapa? Karena orang nggak suka dikasih tahu. Udah keenakan di sini dia. Kenapa masih ada yang narkoba? Kenapa kita masih darurat narkoba? Karena banyak orang yang keenakan dengan narkoba. Padahal sohibnya udah dipenjara. Bayangan ana ketika pengedar narkoba itu dibunuh, selesai narkoba di Indonesia jamaah. Enggak ternyata jamaah. Terus muncul bandar-bandar narkoba baru. Karena sudah keenakan dia di sana. Kenapa masih ada yang mengedarkan narkoba? Kalau tadi bandar ada yang mengedarkan, ada yang jadi kurirnya. Karena keenakan dia. Haibati fillah. Nih Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surah Al-Alaq. Tentang bagaimana manusia ketika dia keenakan akhirnya lupa mau balik. Nggak siap-siap dia mau balik. Ternyata waktunya udah waktunya balik gitu loh. Di surah Al-Alaq ayat 6, 7, 8. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas
karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhan mulah kembalimu. Sadaqallah. Barakallahu fikum nih. Ketika merasa cukup, merasa punya, merasa memiliki, merasa berkuasa, merasa bisa ini, bisa itu, dia melampaui batas. Tapi tetap batasan dia itu, dia punya umur. Allah katakan, wa inna ila rabbika ruja. Tetap baliknya ke Allah, kembali kau nanti ke sana. Dan kita udah lihat dengan mata kita sendiri, jamaah. Nilai dari dunia ini yang membuat kita kadang-kala tadi melampaui batas. Jadi merasa memiliki itu mengantar ke orang jadi sombong, ya, jadi meremehkan orang lain. Tapi ketika dia tahu nggak cuma titipan. Ada orang-orang yang terlalu bodoh, jemaah. Dia naik motor atau naik mobil mewah, bangga dia. Ketika ditanya mobilnya siapa, Mas? Mobil majikan. Jadi malu dia. Kau belum punya udah sombong. Gimana kalau itu milik? Dan gak ada yang kita miliki. Makanya sekarang ini bulan Ramadan. Allah jadikan bulan untuk memenuhi keranjang kita. Memenuhi bagasi kita. Memenuhi tas kita. Agar supaya tatkala kita kembali, yang kita bawa ini benar-benar sesuatu yang berharga. Di tempat itu. Karena jangan sampai antum bawa barang banyak, ternyata nggak berguna di sana. Di sini pentingnya menuntut ilmu. Sehingga kita bisa memilah-milah. Ramadan cuma 720 hari. Bagaimana dalam 720 hari? 720 jam, bukan hari. Dia cuma 30-29 hari. 720 jam, kira-kira seperti itu Ramadan. Gimana dalam waktu yang sempit, bakal kita cukup. Banyak dapatnya. Di antara amalan jamaah yang dapat memberatkan timbangan kita. Karena nanti bawaan antum itu akan ditimbang. Jadi apa saja yang antum bawa akan ditimbang. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kata Allah Azza wa Jal, kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan. Dan tidak ada satupun yang dizalimin. Nggak ada. Walaupun sebesar biji sawi, Allah akan datangkan dan Allah akan timbang nanti itu. Dan cukup Allah sebagai penghisap. Karena semua akan dihisap. Baik. Amalan yang paling harus kita bawa adalah tahlil. Apa tahlil itu jemaah? Tahlil itu adalah ucapan La ilaha illallah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika berbicara tentang keimanan. Apa kata beliau? Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu memiliki 60 lebih atau 70 lebih. Ya 73 atau 63 atau sekitar itu. Yang paling tinggi, ini yang perlu kita bawa nih, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah yang paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Berkaitan dengan beratnya la ilaha illallah. Mudah di lidah kita. Tapi kenapa banyak orang tidak mengatakan la ilaha illallah? Apa sulitnya orang-orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa sih sulitnya? Lebih sulit dia kerja ngangkat batu. Ucapan itu dibandingkan dia ngangkat batu, lebih berat ngangkat batu. Lebih sulit dia jadi supir
Atau dia jadi pegawai yang berangkat pagi pulang malam. Ini cuma mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Allah kelak akan menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku di pandangan manusia pada hari kiamat. Artinya disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan, kullu sijillin mithl maddil basar. Kemudian Allah datangkan buat dia 99 catatan. Ada buku catatan dia. 99 buku catatan jemaah. Kalau buku diari mungkin ya catatan dia. Itu dikasih orang ini 99. Satu catatan itu panjangnya maddal basar. Sepanjang mata dia memandang. Gimana kalau 99? Lalu Allah berkata kepada dia, atunkiru min hadha syai'an? Adzalamaka katabatil hafizun. Apakah engkau mengingkari dari apa yang dicatat semua di sini? Apakah engkau merasa dizalimi oleh malaikat-malaikat yang mencatat amalanmu? Fayaqul la ya Rabbi. Enggak ya Allah. Enggak, itu semua aku lakukan. Fayaqul afalaka uzrun? Apa engkau punya alasan? Orang kalau di dunia kan, ketika dia divonis, dikatakan kesalahanmu ini itu, wah dia mau naik banding, dia mau ini itu, mungkin dia selamat di sana. Allah tanya sama dia ini, engkau punya alasan nggak melakukan itu? Dia nggak bisa mengingkari. Lalu ditanya lagi, engkau punya uzur nggak? Ada yang mengatakan, oh aku terpaksa umpamanya, aku dipukulin sehingga aku melakukan itu. Orang ini mengatakan, la ya Rabbi. Nggak ada alasan. Lalu Allah mengatakan, bala innalaka indaka hasanah. Allah mengatakan engkau punya satu kebaikan. Artinya orang ini merasa nggak punya kebaikan apa. Engkau punya satu kebaikan. Fa innahu la dzulma 'alaika al-yawm. Nih hari kembali kepada Allah, nggak ada kezaliman pada hari ini. Fatakhruju bitaqatun. Lalu keluar kartu. Kalau tadi buku diari tadi, buku catatan jamaah, ini dikeluarkan kartu. Kartu itu tertulis apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqul uhdhur waznak. Sini engkau. Engkau saksikan itu penimbangan amalanmu. Kartu dibandingkan dengan 99 catatan yang sepanjang mata panjangnya. Lalu orang ini mengatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqa ma'a hadhihi sijilat. Wahai Rabbku, apa gunanya kartu ini dibandingkan dengan catatan dosaku yang seperti itu? Apa gunanya kartu ini, Allah? Faqala innaka la tuzlam. Engkau nggak akan dizalimin, semua akan ditimbang. Hadirin kau. Hadiri proses penimbangan amalanmu. Engkau tidak akan dizalimin. Lalu dia hadir. Melihat bagaimana 99 catatan itu ditaruh di daun timbangan. Kemudian diletakkan itu yang namanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fatashatis sijillat wa thaqulat al-bitaqah. Tahu-tahu jamaah, itu satu kartu diletakkan. Timbangan itu lebih berat kartu itu dibandingkan dengan buku catatan dosa-dosa dia. Nggak ada. Bobotnya itu kartu jamaah. Kata Nabi SAW, fala yadkhul ma'asmillahi syai'.
dengan nama Allah itu nggak ada yang lebih berat. Subhanallah. Kita ini nggak tahu. Bagaimana kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Tapi jagalah la ilaha illallah. Jangan sampai kita kotori la ilaha illallah dengan kesyirikan. Karena kalau antum amal solehnya sedikit, dosanya banyak, plus la ilaha illallah antum bercampur dengan kesyirikan, nggak ada guna. Maka hendaklah Ramadan kita ini dipenuhi dengan keikhlasan. Perbanyak baca la ilaha illallah. Tiap salat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaga ucapan ini. Jangan cuma diucapkan di lidah, tapi tidak dihayati. Yang kedua, yang perlu kita bawa dalam keranjang balik kita kepada Allah SWT adalah zikrullah. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai Allah Azza wa Jalla. Apa ucapan itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Baca itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, nih, ketika beliau keluar dari rumahnya Juwairiyah, beliau salat subuh. Juwairiyah itu istri Nabi alaihi salatu wassalam sedang berzikir, duduk. Selesai Nabi salat subuh, Nabi duduk di masjid, nunggu matahari terbit. Setelah beberapa waktu beliau pulang ke rumahnya, beliau mendapati istrinya tetap duduk berzikir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad qultu ba'daki arba'u kalimatin thalatha marrat." Aku telah mengatakan zikir nih 4 kata 3 kali. Kalau zikirku itu ditimbang dengan apa yang kau baca dari tadi subuh sampai sekarang, pasti lebih berat apa yang aku baca. Ucapan apa itu jemaah? Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Itu yang dibaca Nabi SAW 3 kali. Maka baca terus setiap pagi. Yang ketiga, ya zikir setelah sholat. Jangan ditinggalin. Jangan langsung beranjak. Selesaikan zikirmu. Seperti yang diajarkan Nabi SAW. Yang kata Nabi SAW ketika menyebutkan zikir. Fi kulli salah. Di sini. Khalslatani. Au khallatani. Ada 2 amalan. Yang kalau seorang hamba menjaganya, dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Huma yasir. Sedikit. Sedikit. Kecil nih amalan ini. Wa man ya'mal bihinna qalil. Tapi yang mengamalkannya sedikit. Sudah ringan, mudah dikerjakan, tapi yang amalkan sedikit. Yusabbihu fi duburi kulli salatin 10. Dia bertasbih setelah salat 10 kali. Kemudian memuji Allah alhamdulillah 10 kali. Kemudian Allahu Akbar 10 kali. Fadzalika khamsun wa mi'atun bil lisan wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan. Bacaan itu 15. Bacaan itu disebutkan khamsun wa mi'atun bil lisan.
Disebutkan 150 dengan lisan. 10, 10, 10. Tapi Nabi menyebutkan bilangannya nantinya, pahalanya adalah 150 pahala. Dengan lisan. Wa alfun wa khamsu mi'ah fil mizan. Tapi di timbangan nanti bukan 150. Di timbangan nanti jadinya 1.500. Kemudian Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, wa yukabbir arba'an wa thalathin idza akhadha madja'ahu. Ketika dia mau tidur, hendaklah dia bertakbir 34 kali. Bertahmid mengatakan alhamdulillah 33 kali, bertasbih 33 kali. Wa dzalika mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan. Itu jumlahnya ya 100 dengan lisan, tapi 1000 di timbangan. Amalan yang ketiga, sabar. Dan berharap pahala ketika ditinggal mati anak yang soleh. Ya, anak yang masih kecil. Allah akan bangunkan bagimu rumah di surga. Kemudian akhlak yang mulia. Di antara amalan-amalan ini kata Nabi SAW, athqalu ma fil mizan husnul khuluq. Yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang mulia. Ramadan madrasatul akhlak. Ramadan ini adalah madrasah untuk memperbaiki karakter kita, tabiat kita. Maka manfaat bulan Ramadan untuk mengontrol nafsu kita, menahan emosi kita. Kemudian banyak amalan lainnya masih ada, mengantarkan jenazah, ya. Sholat jenazah itu termasuk amalan yang berat di timbangan nantinya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah. Intinya, kita harus yakin dulu kita mau balik. Kita harus yakin dulu. Setelah antum yakin mau pulang, antum lihat yang diperlukan di sana apa. Kalau yang diperlukan di sana emas, antum bawa emas. Tapi kalau yang perlukan di sana itu adalah jagung, antum bawa jagung. Kalau yang diperlukan di sana adalah air, antum bawa air. Dan antum pelajarin perjalanan pulangnya ini juga apa yang perlu dipersiapkan. Karena kalau kita sudah sampai jamaah nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Yang ada hanya penyesalan. Hada. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silahkan. Silakan yang mau bertanya. Silakan Aki Abu Rafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada titipan pertanyaan dari anak-anak usia 8 tahun Ustaz. Tadi malam kami sholat tarawih berjamaah, kemudian baru 6 rakaat. Dia ngantuk Ustaz. Terus bertanya sama anak, apakah boleh dilanjutkan nanti malam kata Ustaz, atau sebelum sahur gitu Ustaz? Boleh dicicil nggak Pak? Katanya. Anak belum jawab karena anak nggak tahu dalilnya. Mungkin Ustaz bisa bantu jawab. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah jamaah. Oh. Iya, pertanyaan yang menarik jamaah karena kita nih sekarang banyak yang tarawih di rumah, walaupun mungkin masih ada yang tarawih di masjid. Kalau tarawih di rumah itu banyak godaannya. 2 rakaat, makan lagi, 2 rakaat, duduk-duduk, nyemil, ya. 2 rakaat, Masya Allah. Ana itu tarawih bersama dia cucunya Haba itu 15. Itu ketika sholat tarawih 2 rakaat dapat, nanti 1 kabur ke sana, 1 ini cari lagi ngumpulin, mau mulai lagi itu, yang ini mau minum, yang ini mau itu, Allahu Akbar jemaah. Tapi itu ujiannya. Artinya ujiannya kita sholat tarawih di rumah merasakan seperti itu. Terus kadang-kala tadi ada yang berhenti ketika 6 rakaat, 4 rakaat, aduh capek, ini, itu. Ya mau gimana sudah, dia capek. Apakah bisa dilanjutkan nantinya? Nah, jadi sholat malam itu kita harus tahu awal dimulai dan berakhirnya. Awal dimulai adalah setelah sholat isya.
Itu waktu sholat malam. Kapan berakhir? Berakhirnya ketika fajar terbit. Berarti waktu semalam penuh ini boleh melaksanakan sholat tarawih, sholat malam. Bisa jadi sholat 2 rakaat. Nanti umpamanya Anda mau sholat 2 rakaat lah, terus mau istirahat. Sholat 2 rakaat. Bangun lagi, sholat lagi. Jadi selama di dalam waktu yang diperbolehkan, maka tidak ada masalah. Rasulullah SAW mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2-2. Fa idza khasyital fajra fa'autir biwahidah. Kalau takut masuk subuh, maka witirlah dengan 1. Dan penamaan salat tarawih ini sendiri karena memang ada istirahatnya. Mereka sholat 2 rakaat di masa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kemudian mungkin ada yang punya hajat ya, ada yang mau toilet atau apa, nanti balik lagi, lanjut lagi, nggak ada masalah. Jadi umpamanya ketika dia putus di tengah-tengah, kemudian dilanjutkan di malam hari. Dan buat para orang tua mungkin yang memang dia mau bangun lagi malam harinya, dia bisa sholat tanpa witir. Dia cukup udah cukup lah. Sekarang 6 rakaat, nanti lagi sholat umpamanya. Malam nanti sholat lagi sebelum sahur umpamanya, tambah lagi. Setelah itu baru ditutup dengan witir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Akidah fungsi buat. Silakan, kepada. Silakan lagi David. Nela silakan. Jemaah ini kajian di rumah, ada yang bangun tidur ya. Masya Allah. Nela silakan. Nggak ada udah. Kalau nggak ada udah selesai. Yang penting diamalin tuh yang udah kita kaji. Umum udah. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum. Silakan. Kalau ada lagi. Baik, sambil nunggu pertanyaan jamaah, Ana akan bacakan beberapa amalan lain mungkin yang perlu untuk diamalkan ya sebagai bekal kita untuk pulang. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kata Nabi SAW, aku mengatakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu lebih aku cintai daripada yang matahari terbit kepadanya, yakni lebih baik dari dunia ini. Maka yang dikatakan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kemudian di antara amalan juga yang perlu ada dalam tas bawaan kita adalah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ucapan yang hanya beberapa detik, tapi bentuk pengakuan hamba kepada pencipta tentang lemahnya dirinya, bahwa hanya Allah yang maha kuat. Dia tidak akan mampu berbuat apa-apa kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah. Atau qala ala kanzin min kunuzil jannah. Kau mau enggak aku kasih tahu kalimat yang merupakan harta tersimpan dari harta simpanan surga. Fakultu bala.
Sahabat ini mengatakan iya. Lalu Nabi SAW mengatakan, la hawla wa la quwata illa billah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an. Apa enggak bisa kalian itu setiap malam untuk membaca sepertiga Al-Qur'anul Karim? Qalu wa kaifa yaqra' thulutsal Qur'an? Gimana dia baca sepertiga Al-Qur'an? Qala qul huwallahu ahad ya'dilu thulutsal Qur'an. Membaca qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Kemudian nih, mengunjungin orang sakit. Sekarang ini kena pandemi, kita nggak bisa ngunjungin orang sakit, jamaah. Tapi ini Nabi SAW menjelaskan tentang fadilah mengunjungi orang sakit, membesuk orang sakit. Man ada maridhan, barang siapa yang membesuk orang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Orang yang membesuk orang sakit itu, dia terus akan berada di khurfa jannah. Para sahabat bertanya, apa khurfa jannah itu? Khurfa jannah itu adalah ya buah-buah yang dipanen di surga. Artinya sekarang nih, antum nggak panen ya. Tadi kita bicarakan tentang emas dan air. Kita mengatakan kita membesuk orang sakit, keluar duit, bawa buah, kadang-kala ngasih dia sesuatu, berkurang dari harta kita. Tapi sejatinya ini antum akan temuin ketika antum kembali nanti. Semuanya antum akan dapatin di sana. Dan yang terakhir, ya sodakoh. Sodakoh bukan yang terakhir, banyak lah selain sodakoh, bangun masjid, memaafkan orang. Itu semua amalan-amalan yang perlu kita bawa. Antum jangan mati membawa dendam, tapi antum mati telah memaafkan semua orang, insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya. Bkhair Ustaz. Alhamdulillah bkhair. Anda mau tanya ini Ustaz. Yang di Al-Furqan ayat 23 Ustaz. Itu kan ada disebutkan bahwa orang-orang yang membawa amalan banyak tapi dibagikan debu berterbangan. Nah itu kira-kira amalan apa saja yang bisa membuat seperti itu Ustaz? Gimana? Kira-kira amalan apa yang menyebabkan amal yang kita bawa itu dihancurkan bagikan debu yang berterbangan Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, iya jemaah. Ya ini catatan penting ini. Gimana orang bawa amalan tapi ternyata jadi debu yang berterbangan. Seperti orang yang membawa makanan enak, tahu-tahu sampai nggak bisa dimakan, busuk sudah makan. Apa yang menyebabkan amalan tersebut jadi debu yang berterbangan? Yang menyebabkan adalah syirk billahi tabaraka ta'ala. Karena dia melakukan kesyirikan. Ini yang pertama. Jadi kita tahu syirik ini menggugurkan semua amalan. Orang itu mau berbuat kebajikan yang banyak. Dia berhaji puluhan kali, umroh puluhan kali, memberangkatkan orang, melaksanakan ibadah haji, banyak orang telah dia berangkatkan. Tapi ketika dia melakukan kesyirikan, maka semua amalan tersebut jadi batal, jadi gugur. Jadi kalau syirik ini membatalkan semua amalannya. Tapi ada perbuatan yang menggugurkan amalan tertentu. Apa? Riya. Kalau syirik menggugurkan semua amalannya, kalau riya ini menggugurkan amalan yang bercampur dengan riya. Ketika dia bersodakoh riya, maka sodakohnya yang batal pahalanya. Sholatnya enggak. Tapi kalau syirik, sholatnya, sodakohnya, hajinya semua habis. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka
akan gugur semua amalanmu dan kau akan menjadi orang yang merugi. Tapi ketika riya, Allah cerita tentang orang yang salat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'un al-ma'un. Riya. Kemudian yang ketiga yang menggugurkan amalan dia yang bercampur dengan ini adalah ujub. Riya pamer, ujub bangga. Makanya Nabi SAW menjelaskan termasuk yang menghancurkan dan membinasakan manusia adalah i'jabur rajuli binafsi. Dia takjub dengan dirinya sendiri. Bagaimana Allah murka sama Qarun. Qarun ini termasuk orang yang paling ngerti dengan Taurat disebutkan. Orang alim, punya ilmu. Ketika dia disuruh beramal, bersedekah, mencari akhirat, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa sukses seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku yang diberikan kepada aku. Akhirnya yang terjadi dengan dia, Allah hancurkan dia. Itu beberapa amalan yang dapat menggugurkan amal soleh kita. Maka ingat, kita jangan hanya sibuk beramal tapi lupa untuk beramal yang diterima. Ketika para ulama berbincang syarat diterimanya amalan, yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi juga ada amalan-amalan yang dapat menggugurkan amal soleh kita. Salah satunya atau beberapa hal tadi yang sudah disebutkan, syirik, kemudian ada riya, ada ujub. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Ukti Rin silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang wanita yang lagi haid berkesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, Jazakallah khair Ustaz. barakallahu fikum. Kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar itu adalah untuk semua orang-orang yang beriman. Hanya saja kesempatannya berbeda-beda. Peluang orang itu meraih Lailatul Qadar ini dari satu orang ke orang lain, ya kembali kepada diri dia. Orang yang iktikaf di masjid kesempatannya semakin besar karena dia full berada di masjid menghidupkan malamnya. Dan kita tahu Rasulullah SAW ketika beliau masuk 10 malam terakhir, beliau bangunkan keluarganya agar mereka menghidupkan malam tersebut. Tapi tentunya nggak semua orang bisa iktikaf di masjid. Ada orang di rumah, apakah dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, na'am, dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar walaupun tinggal di rumah. Baik, bagaimana dengan orang yang sakit? Masih bisa dapat Lailatul Qadar? Bisa. Bagaimana dengan wanita yang datang bulan atau nifas? Apakah masih ada kesempatan buat dia untuk meraih Lailatul Qadar? Na'am. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata kepada Nabi SAW, Ara'aita law alimtu ayya lailatin lailatul qadri. Menurutmu gimana kalau aku tahu malam itu kayaknya Lailatul Qadar? Malam itu kan cuma satu malam, jemaah. Artinya orang yang menghidupkan malam itu, dia akan dapat tuh. Satu malam itu. Bukan satu orang ini, oh ana dapat tanggal 21, antum tanggal 23. Enggak. Satu malam dalam setiap Ramadan. Gimana kalau aku tahu malam itu malam Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan? Apa kata Nabi SAW? Quli, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu'an. Baca itu. Jadi nggak harus dia sholat. Tapi ketika dia lihat malam itu, dia sedang berzikir atau dia sedang ngaji, malam itu dia nggak tidur atau berusaha untuk bangun di sepertiga malam akhir, lalu dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berbagai macam ibadah yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang datang bulan, maka tatkala itu hendaklah dia memperbanyak doa,
membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Ukti Widya, silakan. Ukti Widya. Naam, tafadhal. Aki apa? Ukti atau Aki Rambe Milka ini? Silakan. Enggak ada sih. Lanjut ke Aki Nazim. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hamil muda 2 bulan. Bidan. Suaranya putus-putus ya. Kenapa? Suaranya terputus barusan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, masih kurang jelas suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah jelas Ustaz suaranya? Alhamdulillah sudah. Nah, Ya Ustaz, saya lagi hamil muda sama bidan dan suami tidak boleh puasa kalau masih berangkat karena saya muntah. Tapi hari ini saya tanpa izin iya, Mas Bimo mungkin bisa diulangin. Aman. Ukti suaranya agak kurang jelas. Yang pertama tadi bagus ya suaranya. Iya, mic-nya suaranya. Pakai handphone atau pakai laptop ini? handphone. Ya, ini bagus. Yang deketin itu bagus suaranya. Yang barusan, nah, silakan. Saya lagi hamil dan Tetap nggak jelas ya. Apa namanya? Kurang jelas Ukti. Kayaknya harus ganti handphonenya. Tadi pakai info bukan? Langsung ke handphone mungkin gitu. Itu pengaruh sinyal mungkin itu coba di luar dulu, itu biasanya pengaruh sinyal yang naik turun. Iya, kayaknya Mungkin yang lain silakan. yang lainnya Pak Bimo. Khairul Falah atau orang lain kita. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau nanya Ustaz. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ustaz pernah bicara waktu itu kita tidak akan masuk surga bila tidak dapat rahmat Allah gitu Ustaz. Siap. Jadi kadang anak takut Ustaz, sudah beramal dengan ikhlas dan ittiba Rasulullah SAW, anak takut tidak dapat rahmat Allah Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barakallahu fiikum. Subhanallah jamaah. Iya. Ya, ini yang perlu diingatkan, Masya Allah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalih. Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Para ulama menjelaskan maksudnya amalan itu hanya sebab.
Jadi bukan karena antum beramal tahu-tahu masuk surga, itu hanya sebab. Yang memasukkan surga adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, hatta anta, sampai engkau pun tidak akan masuk surga dengan amalanmu. Akhirnya sebagai ganti amalannya langsung dikasih surga. Kata Nabi SAW, hatta ana, sampai aku pun tidak akan masuk surga dengan amalanku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah meliputin aku dengan rahmatnya. Di sini jamaah, ketika kita beramal, satu hal yang perlu ada pada diri kita. Kita ini sedang mengharap Allah merahmatin kita. Jadi bukan seperti orang yang bekerja, kemudian di akhir hari ngatakan, mana gaji anak? Anak mau pulang nih udah. Bukan seperti itu. Kenapa bukan seperti itu? Karena sejatinya kita bekerja itu dengan fasilitas yang Allah berikan. Jadi kalau bicara bagaimana kita hidup sekarang ini, kita bisa bernafas, itu fasilitas dari Allah. Yang ngasih paru-paru sama kita Allah Azza wa Jalla. Yang ngasih fasilitas kaki, tangan, kita bisa sholat mengatakan Allahu Akbar, Allah yang kasih. Kemudian yang kasih rezeki kami sama kita juga Allah Jalla Jalaluh. Sehingga nggak pantas, nggak sepantasnya kita akhirnya sepanjang hari kerja lalu di akhir mengatakan, bos mana bos? Apa gaji anak bos? Anak udah kerja seharian. Lalu bosnya mengatakan, engkau apa yang kau kerjakan? Baik, kau dapat semua itu, kau bisa bekerja mendapatkan hasil. Siapa yang ngasih semua barang-barang bahannya? Ya engkau bos, kata dia. Itu aja kita malu mau nagih seperti itu. Apalagi kita udah kasih fasilitas mobil ya, kasih rumah, kasih ini semuanya. Makanya disebutkan bahwasanya nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Kita bisa beramal itu karena taufik min Allah Azza wa Jal. Yang membuat kita bisa baca Quran juga Allah. Yang membuat kita bisa sholat juga Allah Azza wa Jal. Sehingga yang diperlukan adalah rahmat Allah Azza wa Jal. Bagaimana sekarang kita mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jal? Maka dengan cara kita takut dengan adab Allah dan berharap Allah baik sama kita. Jadi bukan sok-sokan, makanya dilarang ujub dengan amalannya. Kenapa nggak diterima amalan dari orang yang ria? Dan setiap sholat kita mengatakan Rabbil firli warhamni, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka usaha untuk mendapatkan rahmat Allah itu yang membuat kita tidak ujub, tidak bangga dengan amalan kita. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa beramal juga Allah yang memberikan taufik bimbingan kepada kita jemaah. Jadi jangan sampai karena antum merasa, ada dulu orang di Jember ini mengatakan, saya ini sudah siap mati Pak Ustadz. Saya sudah 27 kali haji, jadi mau mati pun siap sudah. Dia merasa amalannya itulah yang akan memasukkan dia ke surga. Padahal yang diperlukan adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fikum jamaah. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Silakan. Aki Luki. Silakan Aki Luki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, mungkin agak dilema ya, mungkin saya juga, anak juga udah tahu nih kalau misalnya memang terkait hubungan anak dengan orang tua, dalam hal ini terkait sunnah khususnya agama secara menyeluruh. Jadi menurut dia apa yang baik menurut dia itu yang dia terapkan. Nah, dalam hal ini ada beberapa poin yang kita anak sendiri tahu kalau misalnya seberapa buruk orang tua kita tetap harus baik. Nah, tapi boleh nggak sih Ustadz ketika anak berdiskusi dengan orang tua itu pasti selalu aja ada konflik. Jadi dari anak pribadi untuk menghindari konflik itu sendiri, anak mengurangi percakapan dengan orang tua. Mungkin ya semacam seperlunya aja. Kira-kira itu tetap gimana ya Ustadz ya? Karena kadang-kadang ketika terjadi konflik ada omongan-omongan dari orang tua yang mungkin sakit di hati. Kadang kan kita aja nggak boleh, apalagi sampai membentak atau marah. Jazakallahu khair Ustadz. Ya, barakallahu fikum.
Allahu Akbar jamaah. Memang kita ngomong sama orang tua ini serba sulit. Tapi begini, kalau antum dikatakan tadi karena takut konflik, antum menghindari berbicara sama orang tua. Berarti antum hanya bicara sama orang tua dalam permasalahan yang menimbulkan konflik. Seharusnya anak sama orang tua ini deket dia jalin hubungan baik, dia ngobrol sama orang tuanya, cerita tentang ini, cerita itu, macam-macam. Kita tahu udah beberapa perkara yang membuat konflik, itu kita hindari sama orang tua. Tapi kalau urusan agama, tatkala kita ngasih tahu orang tua, ya udah, nggak perlu kita debat panjang lebar sama orang tua. Kita sampaikan, umpamanya kita mungkin caranya selama ini kurang baik. Kita introspeksi diri kita evaluasi, kayaknya anak kurang baik nih. Seharusnya ini nggak perlu diangkat masalah ini. Seharusnya anak bicara tentang ini dulu. Coba diperhatikan. Apa yang sebenarnya menyebabkan konflik? Nabi Ibrahim alaihissalam pada akhirnya konflik sama bapaknya nggak mau kenal lagi sama anaknya dan Nabi Ibrahim diusir. Itu terjadi ketika orang sudah menegakkan kebenaran. Maka nggak ada masalah. Hanya saja caranya mungkin antum kurang baik. Maka nasihat ana, coba antum jalin hubungan baik sama orang tua, komunikasi yang baik sama orang tua dalam banyak masalah yang tidak menimbulkan konflik. Tapi tatkala antum perlu memberikan nasihat sama orang tua, cari waktu yang tepat, kata-kata yang baik, kondisi yang memang tepat untuk disampaikan hal itu. Setelah itu, serahkan sama Allah SWT. Orang tua ribut macam-macam, antum katakan, maaf ayah, ana minta maaf kalau ana salah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair ayah. Ya sudah, selesai. Jadi antum tetap menjaga hubungan baik sama orang tua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan yang terpenting dalam semuanya, ketika berhubungan sama orang tua ini, doa buat orang tua kita. Karena banyak orang tua yang hidup di generasi yang lalu, yang mungkin dia tidak memahami beberapa perkara agama yang telah antum ketahui sekarang ini. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali. Ana serahkan kepada pembawa acara, Akh Rifki. Fadhal. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Masih boleh bertanya? Masya Allah, oke, nggak apa-apa lah. Tafadhal. Iya, Pak Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya ini, Pak Ustaz. Memang saya belakangan ini gelisah dengan apa yang saya melihat mendengarkan ceramah-ceramah Ustaz tuh, sungguh sangat menyentuh hati. Jadi saya sekarang lebih senang untuk mendengar untuk yang salaf ya, dengan kebimbangan yang sebelumnya suka ada pertentangan. Ini boleh, ini enggak gitu. Jadi ada pertentangan, itu bid'ah atau enggak gitu. Jadi sekarang suka galau gitu. Jadi sekarang saya mudah-mudahan yang saya pilih itu salaf itu benar gitu. Terus saya tanyakan, suami itu kan belum sepenuhnya beribadah yang secara kata ya. Selalu ada pertentangan dengan saya gitu. Jadi selalu beda pendapat gitu. Kadang saya selalu kesal itu. Bagaimana caranya Ustaz untuk suami yang memang belum sepaham sama kita, tapi kita berusaha untuk ya hanya bisa mendoakannya aja gitu. Tapi mungkin ya Allah hanya tahu. Saya mikirnya, dulu juga Fir'aun dan istrinya yang soleh. Ya saya juga belum tentu soleh sih. Maksudnya Fir'aun dan istrinya. Nah, itu memang Allah. Ya. Baik, barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan Ana bisa menangkap pertanyaannya karena memang agak kurang jelas, tapi semoga nanti bisa istiqomah di atas agama yang benar ini sehingga dapat mengajak keluarga, masyarakat sekitar untuk lebih dekat sama Allah SWT. Ketika seorang istri memahami agama yang benar, dia belajar lebih dalam lagi, kadangkala suaminya belum. Atau sebaliknya, ada yang suaminya udah benar, istrinya belum. Itu yang kadangkala menyebabkan terjadinya konflik dan pertentangan di dalam rumah tangga.
Apa kewajiban istri? Apakah doa aja cukup? Nggak cukup doa saja. Tetap harus ada usaha untuk memberi tahu suami. Hanya saja caranya. Kebanyakan kita itu tatkala ngobrol sama suami, kita lupa kepada akar permasalahan. Ketika kita tahu ada satu amalan yang salah dilakukan suami, ini akarnya apa sih suami kok melakukan itu? Kadangkala akarnya itu karena nggak cinta sama Allah. Karena nggak cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana sekarang istri menumbuhkan di hati suami kecintaan kepada Nabi Alaihi Wasallam. Sampaikan, ini loh Nabi mengajarkan seperti ini. Ini loh yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagaimana suami ini tertarik untuk mengikuti apa yang diamalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala kita menvonis mengatakan ini salah, ini bid'ah, sedangkan dia ini belum cinta sama Nabi alaihi salatu wasallam. Masalahnya di situ. Ketika dia tahu hukum, dia tetap kadangkala tidak akan meninggalkan hal tersebut. Begitu pula dengan kemaksiatan. Maka tugas seorang istri adalah menumbuhkan keimanan di diri suami. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Al-Quran Karim, kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau kita bicara mungkin kalau bahas masalah A, suami ini selalu ribut, ya sudah. Kita ngelihat A ini masalahnya dari mana. Oh, dia mengamalkan itu karena dia menganggap itu boleh. Umpamanya dia melakukan riba umpamanya. Karena dia beranggapan nggak apa-apa ini itu. Yang dosa itu dia yang minjemin duit. Nah, bagaimana kita sekarang tumbuhkan di hatinya keimanan tentang besarnya dosa riba ini. Bagaimana Allah nggak suka dengan riba. Bagaimana Allah akan mencabut berkahnya riba. Dari sisi itu dengan harapan dia meninggalkan perbuatan itu. Tapi kalau bicara hukum kadang-kala dia mengatakan, oh kan ada ustadz yang membolehkan ini itu. Mungkin itu yang bisa dilakukan istri sambil terus berdoa, sambil tidak berputus asa dalam semua itu. Kita dulu juga sama seperti dia. Mungkin istri dulu juga sama seperti dia. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada dia. Tinggal bagaimana dia berdoa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada istri. Hadza kepada suami maksudnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik. Kayaknya Anda tutup langsung jamaah karena hostnya di sana kayaknya lagi istirahat. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.